Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahira di channel YouTube Tinta di Atas Kertas. Sebelum melanjutkan video ini, diharap untuk subscribe terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik summa ij'al ala kulli jabalin minhunna ala kulli jabalin minhunna jud'a summa da'ahunna ya'tinaka sa'ya wa'alam anna Allaha azizun hakim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang sudah mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa
Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Mukmin. Mukmin suka menolong, membantu sesama. Mukmin juga taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kerjanya sembahyang atau sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dia mempunyai kebun, pertanian, peternakan. Dia mempunyainya. Hidupnya serba cukup. Dan ketika ada 4 anak yatim piatu di suatu desa atau di desanya, ia pun mengurus keempat anak yatim itu. Mukmin mengurusi 4 anak yatim itu dengan penuh kasih sayang. Mukmin juga mengajari 4 anak yatim itu mengaji dan mengajarinya akhlak-akhlak yang mulia dan agar bisa hidup mandiri. Mukmin pun sangat menyayangi keempat anak yatim itu, sehingga 4 anak yatim itu juga menyayangi Mukmin. Mukmin selain rajin beribadah, ia juga rajin mengurus ternak-ternaknya, memberikannya makan di balik jendela. Ketika Mukmin habis mengambil rumput di ladang, kemudian melewati satu rumah, terdengarlah di rumah itu, "Tolong!" Seorang meminta tolong, dan dor. Terdengar pula suara senjata. Mukmin pun cepat melemparkan rumput itu dan melihat rumah itu. Mukmin melihat di sebuah jendela, dan dilihatnya lah seseorang telah tergampar meninggal karena tertembak. Para penjahat yang menembaknya berkata, Inilah akibatnya kalau kau curang dalam penjualan narkoba atau narkotik ini." Ternyata mereka para penjahat gembongnya
narkoba atau narkotik. Mukmin yang melihat hal itu cepat-cepat bergegas tanpa dia sadari. Preng! Kotak sampah pun tertendang tanpa sengaja. Maka ketahuanlah mukmin oleh para penjahat itu. Siapa itu? Penjahat itu pun keluar dan melihat mukmin, dan akhirnya dor, dush. Mukmin pun ditembakin oleh penjahat itu. Di tempat lain, setelah hal itu terjadi, 4 anak yatim sambil menangis, dan 1 anak kecil berkata, "Kak, Bapak mana? Kok Bapak belum pulang juga? Dede lapar, pengen makan." Mereka menunggu mukmin dari jam ke jam hingga larut malam. Mukmin bapaknya yang merawatnya tak kunjung juga datang. Mereka sedih sekali. Satu kakak berkata, "Apakah Bapak meninggalkan kita semua?" Satu lagi menjawab, "Tak mungkin, ini rumah Bapak. Masa Bapak meninggalkan rumahnya sendiri? Ntar Bapak tidur di mana?" Jawab kakaknya, "Iya ya. Terus gimana nih? Dede lapar nih. Yuk," kata kakaknya lagi, "yuk kita coba masak sendiri. Oke, kalau gitu." Di tempat lain lagi, mukmin yang jatuh tertembak dan kesakitan. Hingga datanglah malaikat Ijrail yang berubah bentuk wujudnya menjadi seorang kakek-kakek dan berkata kepada mukmin, "Wahai mukmin, keluarkanlah nyawamu." Mukmin pun mengeluarkan nyawanya. Malaikat Ijrail senang berteman dengan mukmin karena mukmin rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkatalah mukmin kepada Ijrail, "Wahai kakek, kakek ini siapa?" Jawab kakek, "Saya malaikat Ijrail, pencabut nyawa." Oh iya, wahai malaikat Ijrail, kata mukmin, "Saya melihat seorang lagi meninggal. Di mana dia? Kok saya tidak melihatnya?" Jawab malaikat Ijrail, "Oh, dia adalah penjahat. Dia temannya gembong narkotik itu yang berbuat curang. Nyawanya sudah aku kantongin. Rohnya udah kembali kepada yang menciptakannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya roh itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sedangkan nyawanya aku kantongin. Nyawa tanpa roh akan mati, tidak hidup lagi. Mukmin berkata lagi kepada malaikat Ijrail, "Apa bedanya nyawa sama roh?" Ijrail menjawab, "Nyawa ibarat kata pikiran atau memori kita sendiri. Sedangkan roh adalah
milik Allah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nyawa tidaklah hidup tanpa roh. Seperti kamu, wahai mukmin, kamu itu adalah nyawa yang Allah tidak mengambil rohmu. Karena engkau adalah orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang yang beriman itu tetap hidup sekalipun orang-orang menganggapmu mati, tapi orang beriman tetap hidup. Karena itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang zalim itu kalau udah mati, ya mati. Dan nanti di hari kiamat baru mereka dihidupkan kembali. Ya tentu saja berbentuk raganya seperti dia dilahirkan. Akan tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, Allah tidak mencabut nyawa dan rohnya. Mereka kekal di neraka. Mereka merasakan sakit, sedangkan jiwa tidak akan merasakan sakit sebelum disatukan ke raganya. Seperti kamu, mukmin, jiwa sama roh di dalam dirimu. Kau tidak akan bisa melukai orang dan tidak bisa pula dilukai. Jawab mukmin, oh gitu ya. Setelah lama, mukmin pun kangen kepada 4 anak yatim didikannya. Mukmin pun meminta izin kepada Israil. Wahai malaikat Israil, saya minta izin buat melihat 4 anak yatim asuhanku. Malaikat Israil pun mengizinkannya. Ya, silakan. Mukmin senang melihat anak didiknya bisa masak sendiri. 4 anak yatim pun dilihat oleh mukmin sedang makan dengan enak dan lahapnya. Mukmin terus mengikuti 4 anak itu hingga anak itu menemukan rumput bekas dibawa oleh mukmin di depan rumah para penjahat itu. Mukmin sangat khawatir, takut terjadi sesuatu kepada 4 anak yatim itu. Benar saja, anak yatim itu mencari mukmin. Mereka pun mendatangi rumah itu. Seorang penjahat melihatnya. Pikiran orang penjahat itu, wah, rezeki nomplok, ada anak-anak nih, bagus buat dijual. 4 anak yatim pun ditangkap oleh para penjahat atau para orang-orang zalim itu dan dimasukkan ke kerangkeng besi. Rintihan keempat anak yatim itu, Kak, apa ini Kak, tolong Kak, kita mau diapain, Adik takut Kak, tolong Kak. Jawab kakak-kakaknya, sabar Dek, ingat pesan Bapak. Kata Bapak, kalau ada sesuatu terjadi kepada kita harus tetap bersabar dan minta pertolongan kepada Allah. Mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami ya Allah dari orang-orang zalim itu. Mukmin sangat khawatir sekali. Dia gegas berlari atau terbang menuju malaikat Israil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab malaikat Israil. Sekalipun mukmin
Sesungguhnya 4 anak yatim asuhku dalam bahaya. Wahai malaikat Jibril, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku lagi di dunia ini, agar aku bisa menolong mereka, dan berilah aku kekuatan. Malaikat Jibril berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat itu, kata mukmin, baiklah. Mukmin pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berilah hamba kekuatan agar hamba bisa menolong 4 anak yatim piatu asuhku itu. Tolonglah hamba ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba mohon, hidupkanlah hamba kembali, dan jadikanlah hamba seorang kesatria yang bisa atau mampu mengalahkan orang-orang zalim itu. Berubahlah mukmin menjadi seorang kesatria. Orang-orang zalim pun dikejutkan dengan kedatangan seorang kesatria, hingga mereka pun bersegera mengeroyok kesatria itu. Dengan segera para orang-orang zalim itu mengeroyok satria, dan orang-orang zalim itu ditendangin oleh satria. Kesatria pun memukuli orang-orang zalim itu, hingga mereka berhamburan gak berdaya. Hingga tinggal satu ketuanya, dan seorang ketuanya itu membawa pistol yang kemudian ketua orang zalim pun menembaki kesatria. Dor. Tapi kesatria kebal terhadap peluru dan berlari menuju orang zalim itu, dan kesatria pun menendang orang zalim itu hingga tamat sudah. Orang-orang zalim itu menjadi lumpuh tak berdaya, dan kemudian menyerahkan mereka semua ke polisi, dan mereka pun dipenjara oleh para polisi. Kesatria pun membebaskan 4 anak yatim itu, dan kemudian kesatria pun berubah wujudnya menjadi mukmin dan mengasih tahu kepada anak-anaknya itu bahwa dia akan pergi jauh, tapi akan tetap mengawasi kalian. Kalian harus bisa gotong royong, saling tolong, saling bantu sama lain. Kalau kalian gotong royong, saling bantu satu sama lain, insya Allah kalian bakal jadi orang sukses. Mukmin pun meninggalkan keempat anak yatim itu dan menemui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada mukmin, wahai mukmin, sudah waktunya nyawamu saya ambil. Mukmin menjawab, tunggu dulu malaikat Jibril, kasihlah saya waktu sekira-kiranya sampai 4 anak yatim itu cukup umur untuk saya tinggalkan. Karena malaikat Jibril tidak tega kepada mukmin, baiklah, malaikat Jibril pun memberi
waktu kepada mukmin. Mukmin pun kembali mengasuh 4 anak yatim itu, sehingga sekalipun mukmin senang. Wahai mukmin, tugasmu sudah selesai. Keluarkanlah nyawamu. Mukmin menjawab, ya malaikat Jibril, bolehkah aku terlebih dahulu melihat neraka? Aku ingin merasakan bagaimana neraka itu. Bukankah orang yang masuk neraka itu adalah orang yang hidup, yang mempunyai raga, nyawa, dan rohnya? Kini aku ingin merasakannya. Malaikat Jibril pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Dan malaikat Jibril pun memasukkan mukmin ke neraka. Begitu mukmin masuk ke neraka, tolong, panas. Oh malaikat Jibril, tolong aku, neraka itu sangat panas. Sedetik saja saya masuk ke dalamnya. Sungguh api ini menjalar membakar seluruh tubuhku. Tolong keluarkan aku, wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mengangkat dan menolong mukmin. Bagaimana rasanya? Jawab malaikat Jibril. Atau kata malaikat Jibril. Mukmin pun meminta kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, aku telah masuk neraka. Tolong perlihatkanlah kepadaku gimana surga itu, dan aku ingin merasakannya. Setelah masuk neraka, rasanya seluruh tubuhku terbakar dan sangat panas sekali. Aku ingin menyejukkan diriku di surga. Bolehkah aku masuk surga, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan mukmin ke surga. Mukmin pun masuk surga. Di surga itu banyak bidadari yang suci, dan hanya boleh dinikahi 1 bidadari saja. Dan di sana banyak sekali air yang mengalir yang jernih sekali dan rasanya nikmat dan tidak memabukkan. Pemandangan yang sangat indah, dan di sana juga banyak hewan-hewan yang sangat indah sekali. Dan mukmin pun setelah masuk surga tidak mau dia keluar lagi. Berkatalah malaikat Jibril, ya mukmin, ayo keluarlah. Sudah saatnya nyawamu aku cabut. Jawab mukmin, ya malaikat Jibril, bukankah nyawaku sudah engkau cabut? Apakah kau mau mencabut nyawaku lagi untuk kedua kalinya? Aku tidak mau mati untuk kedua kalinya. Bukankah surga itu untuk orang-orang yang beriman? Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku ingin sekali tetap di surga ini. Jawab malaikat Jibril, Astaghfirullahaladzim, kau mengingatkanku dengan hamba Allah, Nabi Idris, dan pasti Allah akan mengizinkanmu ke surga ini. Maka malaikat Jibril pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mukmin pun jadi penghuni surga. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.